Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Sekarang jam 6 lebih 15 menit. Kita bergerak dari Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya teman-teman. Ini selepas pulang kerja nih, mau pulang ke Prabu Mulih. Qadarullah, semalaman dari kemarin sore ini hujan ya teman-teman. Ini kita tes jalan Pralimura ini di waktu hujan. Ini pun kondisinya masih agak gerimis ya teman-teman. Kondisi jalan antara Simpang Semambang sampai ke Simpang Cecar SP9 ini memang banyak yang rusak ya teman-teman. Cuman yang parah itu yang lubangnya besar-besar sudah mulai ditambal ya teman-teman. Hujannya mulai mengguyur lagi nih teman-teman. Ini sampai kena kamera ini air hujan. Jadi gambarnya agak ini ya teman-teman, kabur jadinya. Ini kita sudah mau sampai ke SP9 Simpang Cecar. Jadi saya mau nunjukin jalan yang lumayan parah. Kemarin lubangnya besar tapi sudah mulai ditambal dengan batu koral ya teman-teman. Nah ini karena hujannya semalaman ini, dan ini mulai hujan lagi, jadi ya kayak gini kondisinya. Nanti kita juga mau review jalan yang dari Cecar ke arah ke Simpang Madu, yang terutama yang belum dicor ya teman-teman, karena kalau kondisi hujan biasanya jalannya licin di sana. Ini tapi nanti kalau hujannya terus sekali ya terpaksa kita nggak bisa ambil gambar ya teman-teman. Mudah-mudahan hujannya nggak sampai deras ya teman-teman. Jadi kemarin di sini jalannya rusak parah dan sempat didemo juga sama masyarakat, terutama untuk truk-truk yang lewat itu di stop gitu. Dan ini sudah mulai ditambal dengan batu koral, batu kerikil ya teman-teman. Qadarullah, akhirnya kita berteduh dulu. Ini hujannya deras teman-teman. Sayang kalau nggak diambil gambar nanti jalur yang akan kita lewati nanti. Ini kita langsung ada di jembatan ya teman-teman. Ini dari tempat saya berteduh tadi kurang lebih ada 1 kilo lah. Karena hujannya nggak berhenti-berhenti, saya lanjut aja. Tapi tadi nggak sempat ambil gambar ya. Tapi ini saya sengaja ambilkan gambar untuk cek kondisi jembatan. Jadi jembatan masih kayak seperti yang lama ya teman-teman. Kondisinya habis hujan ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini kondisi masih gerimis ya. Jadi tadi itu di jembatan Sungai Kero di SP9 Cecar ya teman-teman. Ini kondisi habis hujan dan masih gerimis ya, rintik-rintik ini. Kondisi jalan licin teman-teman. Tapi masih bisa dilalui, cuman agak hati-hati ya teman-teman, karena kalau licin jangan sampai kalau yang bawa mobil itu sampai ke sebelah kiri ya teman-teman, nanti ke prosok itu agak susah keluarnya nanti, karena jalannya betul-betul licin. Yang tadi itu agak kurang batu-batunya, kalau yang ini masih ada batu-batunya, jadi nggak terlalu ya teman-teman.
nggak berani ini ya, nggak berani cepet, ini pelan banget ini karena licin sekali teman-teman ini. Padahal ban saya ini sudah ban tahu ya, ban khusus trail. Ya gimana nggak licin, dari kemarin sore itu siang malah teman-teman hujannya, semalam juga hujan. Dan di sini agak parah, harus cari jalan yang agak keras ya teman-teman, yang ada batunya. Baik yang pakai motor ataupun mobil harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Kalau jalannya agak sempit mending gantian ya untuk melaluinya. Ini kondisi tadi saya dari atas sana teman-teman, saya nggak berani ambil gambar karena harus konsentrasi bawa motor. Itu di depan ada ini jalan turunan kalau dari arah atas sana ya teman-teman. Itu ada dua mobil di sisi kiri dan kanan, itu di samping ya teman-teman. Mobil truk itu ke pelosok, jadi nggak bisa keluar, jadi harus hati-hati mobil yang akan melewati ini ya, melewati kedua kendaraan itu. Itulah yang saya bilang tadi, seharusnya itu nggak jadi masalah ya teman-teman, jalan ini biarpun licin cuman masih bisa kita lalui. Cuman karena tadi mungkin mereka ketemu di tengah ya, harusnya gantian gitu, yang ada di atas atau yang di bawah itu berhenti dulu biar salah satu menggunakan jalurnya dulu, jadi nggak ketemu di tengah gitu. Akhirnya kan saling menghindari, ke samping, terlalu ke samping, prosok susah untuk keluar karena kondisi jalan habis diguyur hujan semalaman kayak gini ya teman-teman. Kalau yang di sini nggak masalah, yang di sini banyak batu-batunya sudah. Yang tadi memang agak parah karena posisinya tanjakan, dan kalau yang dari arah Cecar itu turunan ya teman-teman. Itu bisa dilihat mobil pickup tadi bersih kok, nggak ada bekas lumpur kayak gitu. Motor saya tadi juga teman-teman bisa lihat masih bersih gitu, nggak lumpuran gitu kan. Ya memang gitu, memang harus hati-hati. Selain hati-hati ya itu tadi sabar ya teman-teman. Kalau kayak gini kan jalannya agak lebar, nggak masalah, terus banyak batunya. Tapi kalau yang di jalur yang tadi itu jalannya memang sempit. Kalau untuk jalan dua itu kalau pas kering nggak masalah, cuman kalau pas basah ini harusnya gantian gitu, giliran gitu untuk jalur yang satu tadi. Daerah sini memang belum kena pengecoran ya teman-teman, ada kurang lebih 5 kilo lah dari jembatan tadi sampai ke coran selanjutnya ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat tadi mobil tadi nggak terlalu berlumpur ya teman-teman ya. Kalau memang kotor-kotor biasa becek gitu ya memang kondisi jalannya ya teman-teman, tapi maksud saya nggak parah gitu. Kalau dibanding zaman dahulu ya memang jauh berbeda teman-teman. Kalau saya pakai motor ini aja dulu berapa meter gitu berhenti karena tanah lumpur gitu kan, harus dibersihin dulu, jalan lagi, nanti berhenti lagi, bersihin lagi. Tapi kalau ini udah enak jalannya. Hujan pun kalau cuman hujan sejam 2 jam ya nggak masalah sih teman-teman. Ini karena memang agak parah ini karena dari kemarin ya hujannya teman-teman, semalam juga hujan dan pagi ini masih hujan juga. Jadi ya memang Kodarullah lagi musim hujan ini, dihajar sama hujan terus ya, mau nggak mau jalannya agak ekstrim jadinya. Memang hujannya ini rata ya teman-teman, saya dapat
kabar di Prabu Muli juga hujan dari kemarin ya, hujan semalaman juga ini. Jadi memang rata ini mendungnya ini, saya nggak lihat ada terangnya ini, masih mendung. Saya nggak berani kenceng ini karena kondisi jalan, kondisi masih agak gerimis juga. Diperparah lagi motornya ini, shocknya ini belakang dua-dua mati, sama rantainya kendor banget ini. Jadi saya takut lepas atau putus rantai di jalan ini. Jadi ya pelan-pelan, yang penting selamat sampai tujuan. Nah, ini jalur ini sama kayak tadi ya teman-teman. Ini agak nanjak kalau dari sini. Saya tadi dari atas sana turun ke bawah, nggak berani ambil rekam karena saya pegang ini kameranya. Saya harus konsentrasi. Di sini agak licin juga ya teman-teman. Jadi kalau mau lewat jalur ini harus antri gantian. Kalau di atas sana ada kendaraan, mending kita berhenti dulu biar dia turun dulu. Ini lihat motor saya masih aman ya teman-teman. Alhamdulillah, qadarullah, kita udah nyampe di jalan yang sudah dicor ya teman-teman. Insya Allah kalau udah sampai sini ke Simpang Madu sampai ke Pendopo aman ya teman-teman. Ada kurang lebih 5 kilo ya teman-teman yang jalan yang belum dicor tadi, yang agak parah tadi. Nah, kendala lagi yang di jalan yang udah dicor ini satu lagi sih sebenarnya. Jembatannya ada di depan ini, jembatannya belum, ya jembatan lama lah ya teman-teman, sama kayak tadi masih jembatan besi, belum ada pembaruan atau dipermanenkan jembatannya ya teman-teman. Nah, di depan ini jembatannya. Nah, begini kondisinya jembatannya teman-teman. Tadi saya lewat dari sana itu gak berani sambil ngambil gambar sambil ngendarai melewati jembatan ini ya teman-teman, karena kondisi licin. Tetap ekstra hati-hati ya teman-teman. Itu di depan nanti udah cor kembali. Ini lihat motor saya juga masih bersih ini, nggak lumpuran. Kita lanjut lagi teman-teman, jalan kita mengarah ke Simpang Menara terus ke Simpang Madu ya teman-teman. Kalau dari Simpang Madu itu dari sini ada sekitar berapa ya, nggak sampai 1 kilo yang belum dicor ya teman-teman. Terus dari Simpang Madu ke Suban memang belum dicor. Jadi kondisi sekarang ini jalanan masih gerimis ya teman-teman. Ini hujan rintik-rintik, jadi basah ini sepanjang jalan. Ini kita udah mau nyampe ke itu Simpang Menara ya teman-teman. Tadi itu sebenarnya saya ambil gambar di persimpangan Simpang Menara tadi ya teman-teman, tapi karena hujan tadi kamera ini kena air, jadi gambarnya langsung blur gitu. Udah saya hapus saja. Ini kita menuju ke Simpang Tugu ya teman-teman.
kita baru saja ngelewatin simpang Tugu ya teman-teman, yang ke sana itu belokan yang belum dicor itu ke SP10 itu teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau udah ketemu jalan coran ini ikutin terus saja jalan corannya ya teman-teman. Oke, ini sedang posisi habis panen ya teman-teman, di sini panen kayu. Ini sekalian saya update perkembangan pengecoran jalannya yang ke arah Simpang Madu ya teman-teman, udah semakin jauh ini. Kita lihat nanti ini sampai mana. Kalau kemarin-kemarin yang di sini ini masih belum, masih selang-seling kiri kanan gitu ya teman-teman. Tapi ini sudah full ini. Memang beberapa baru mau di persiapan pengecoran ya teman-teman. Nah kayak gini, yang di sebelah kiri ini masih dalam proses persiapan untuk pengecoran ya teman-teman. Masih banyak itu teman-teman yang minta diupdate mengenai perkembangan pembangunan jalan ini ya teman-teman. Ya, insya Allah memang selama dalam proses pembangunan ini, kalau saya lewat kebetulan saya nggak keburu-buru gitu, insya Allah selalu saya update ya teman-teman. Kadang-kadang juga teman-teman ada yang bilang, Mas jangan dipotong videonya biar kita nggak nyasar, biar kita bisa tahu sampai ke Prabumuli gitu kan. Tapi nggak ya, kalau full gitu aduh berapa jam durasinya ini, nanti juga sama teman-teman juga di skip sendiri ya. Jadi ini saya pilihin aja nanti persimpangan-persimpangan yang bikin bingung itu nanti saya kasih infonya ya. Memang ada beberapa video yang saya potong, maksudnya saya potong gitu, saya bagi menjadi berapa part gitu. Misal dari Musi ke Pali, terus lanjut nanti dari Pali ke Prabumuli gitu ya teman-teman. Tapi ada juga yang langsung, insya Allah ini nanti kita langsung sampai Prabumuli ya teman-teman. Tapi memang bakal saya skip, ambil yang penting-penting aja. Ini kayaknya terakhir sampai sini ya teman-teman, progres pengecorannya. Yang ada di sebelah kiri ini proses persiapan, baru pengemalan untuk dicor ya teman-teman jalannya. Ini saya jalan hari Selasa pagi, tapi karena ini terlalu pagi belum ada pekerja yang berada di lokasi ya teman-teman, dan memang kondisi jalan juga lagi hujan, ini habis hujan deras. Ini kalau udah sampai di sini, kalau nggak salah kurang lebih ya sekitar 6 sampai 800 meter sampai ke Simpang Madu ya teman-teman. Udah nggak jauh lagi kok, dan ya udah di ini ya, udah diampar batu split ini, koral untuk dasaran pengecoran ya teman-teman. Jadi insya Allah udah aman kalau udah sampai sini. Terus kalau dari Simpang Madu ke Suban itu kan memang jalannya memang belum dicor, tapi jenis tanahnya itu kalau di jalan di sana itu nggak terlalu tanah liat kayak di daerah Cecar Padi ya teman-teman. Di sana itu tanahnya masih mengandung pasir gitu, jadi nggak lengket, nggak terlalu licin gitu. Dari jalan yang terakhir dicor tadi sengaja ini nggak saya skip ya teman-teman sampai nanti ke Simpang Madu, biar teman-teman tahu gimana perkembangannya jalan ini dan berapa jauh jalan yang belum dicor dari
jalan yang tadi, yang sudah dicor tadi sampai ke Simpang Madu ya teman-teman. Tapi memang ya ini agak lama videonya karena memang saya pelan ini teman-teman, karena kondisi sepeda motor yang agak kurang fit ini, nggak berani kenceng-kenceng. Rantainya ini udah kayak mau lepas ini. Jadi ini udah dihamparin sama batu ya teman-teman, batu koral. Walaupun habis kena hujan deras semalaman, jalan masih aman ini. Ini mungkin nggak sampai 1 kilo ya teman-teman dari jalan yang belum di jalan yang terakhir dicor tadi sampai ke Simpang Madu. Nah nanti kalau dari Simpang Madu sampai ke persimpangan Suban yang jalan aspal itu memang daerah sana memang belum tersentuh untuk pengecoran ini ya teman-teman. Nggak tahu apakah proyek ini bakal sampai Simpang Madu aja atau bakal lanjut sampai ke Simpang Suban ya teman-teman. Kita harapkan mudah-mudahan sampai Simpang Suban, jangan sampai nanggung ya. Karena kalau sudah Suban sampai ke Pendopo itu udah aman, udah jalan aspal ya teman-teman. Ini kalau kondisi motor fit aja bisa cepet ya teman-teman. Karena motor saya ini itu rantainya udah kayak mau lepas ini, jadi saya nggak berani kencang, ditambah lagi shocknya yang belakang mati ini. Pulang ini nanti sampai Prabu harus masuk bengkel dulu ini, ganti dulu shocknya. Padahal ini baru ini ganti shock belum sebulan ini udah kayak gini. Sorry Pak D, dia ambil jalur kita sebelah kiri ya, kita ambil jalur sebelah kanan jadinya. Pilih jalur yang aman ya teman-teman. Ini agak licin yang di sini, batu-batunya agak kurang banyak. Ini terlihat ekstrim gini karena memang curah hujannya cukup banyak ya teman-teman. Dari kemarin sih hujannya, jadi ya jalannya biarpun yang ini banyak batunya juga akhirnya juga bisa jadi ekstrim juga ya teman-teman. Aduh, kayak di depan itu mobil logging mancep kayaknya ke tanah, overload. Memang karena terlalu kelebihan muatan ya teman-teman, sampai lesep itu bannya. Saya sering berapa kali ini di jalan ini mobil loggingnya nyangkut kayak gitu, walaupun nggak hujan ya, mungkin kurang padat atau gimana tanahnya. Nah ini kita udah sampai di Simpang Madu teman-teman, udah banyak ya mobil yang melintas, dan walaupun jalannya licin tapi nggak lumpuran ya. Itu yang ke lurus itu jalur logging, itu bisa tembus nanti ke arah Pendopo ke Simpang Pintu ya teman-teman. Cuman kita ambilnya yang ke kiri ini karena ini nggak jauh kok, kurang lebih 10 kilo. Ini nanti kita udah nyampe ke jalan aspal di Suban ya teman-teman. Nanti kalau udah sampai jalan aspal aman sudah. Nah
Nah, di sini juga kemarin ada yang tanya di persimpangan ini, Mas, kalau di Google Map itu kita diarahkan ke belok kanan. Saya bilang jangan, karena saya pun belum pernah ke jalur itu yang ke kanan itu ya teman-teman. Bisa dilihat jalannya itu agak kecil kalau yang sana itu. Kita ngambilnya yang ke kiri ini. Ambil yang ke kiri ini terus saja nanti. Terus nanti ketemu sama tiang-tiang listrik itu udah nyampe, kita nggak jauh dari tiang-tiang listrik itu, ikutin aja terus nanti kita sampai ke simpang Suban, simpang Sopa, kita ambilnya yang lurus ke jalan aspal, dah aman. Nah, inilah di jalur dari simpang Madu sampai ke simpang Suban ya teman-teman, simpang Sopa Suban itu yang saya bilang tadi. Walaupun tidur hujan tapi jalannya nggak lengket ya, nggak terlalu licin, karena di sini kontur tekstur tanahnya ini mengandung pasir ya teman-teman, jadi bukan tanah liat yang lengket kayak di daerah Cecar tadi ya teman-teman. Ya kalau becek ya lumrah, becek biasa, cuman maksud saya nggak licin jalannya karena mengandung pasir di sini. Nah, ini kita udah mau sampai ke simpang Suban ya teman-teman. Itu kalau yang ke kiri ini itu ke SP 6. Ini ditandai dengan banyak tiang-tiang listrik ini ya teman-teman, listrik PLN ini di sebelah kiri. Terus saja ini nanti. Ini saya perjalanan arus balik dari libur Natal dan Tahun Baru ya teman-teman. Kanan kiri ini habis panen dan selesai masa panen, baru ditanam bibit baru. Mungkin nanti pas musim mudik hari raya Idul Fitri nanti kondisi kiri kanan udah berubah ya teman-teman, udah banyak pepohonan walaupun mungkin kecil. Itu yang ke kiri ke Sopa ya teman-teman. Ini kita langsung lanjut jalan aspal ini, udah aman ini teman-teman, kita nggak mutus lagi dari jalan aspal. Paling nanti ketemu lagi sama jalan coran di jalan logging tadi ya teman-teman. Kita sampai di Desa Semangus. Di sini saya mau update 2 jembatan yang sudah berhasil permanenkan ya teman-teman, dibangun jembatan permanen di beton ya teman-teman. Sebelumnya ini jembatan besi, sama kayak di Cecar tadi ya teman-teman, jembatan besi yang sudah kadang-kadang jarang-jarang besinya itu jadi longgar gitu. Mobil-mobil truk itu suka keprosok gitu ya teman-teman, nyelip bannya di antara celah-celah besi. Dan kalau itu sudah terjadi, yang pasti bikin macet, nggak bisa lewat. Terutama teman-teman yang pakai kendaraan roda 4 pasti harus memutar di simpang Madu tadi ya teman-teman, melalui simpang Madu tadi, tidak bisa lewat sini. Qadarullah sekarang ini sudah dibuat permanen ya teman-teman, kedua jembatan yang dulunya ini jembatan besi, alhamdulillah, dan jalan sekitarnya ini sudah dilebarkan. Ini sampai di Benakat Minyak. Di persimpangan pertama kita belok ke kiri ya teman-teman, kalau ke kanan itu kembali ke jalan logging ke simpang solar, kita ambilnya yang ke kiri. Kondisi masih hujan rintik-rintik ya teman-teman,
rata ini hujannya ini dari musim Merawas tadi. Masih di Benakan Minyak, di persimpangan berikutnya pertigaan ini kita ambilnya yang ke kanan ke arah Simpang Pintu ya teman-teman. Lanjut lagi, ketemu pertigaan lagi, lurus. Kalau ke kanan itu jalan logging ya teman-teman, itu yang tembusan jalan lurus di Benakan Minyak tadi. Masjid Al Sairi recommended untuk istirahat dan sholat. Sampai di persimpangan berikutnya, Simpang Pintu. Di sini banyak mobil logging yang berhenti ya teman-teman. Karena di sini persimpangan yang ke kanan itu ke jalan logging ya teman-teman. Kita ambilnya yang lurus. Kalau di plangnya itu nanti teman-teman lihat ke arah Prabu Mulih, itu belok ke kanan itu ya teman-teman. Cuman jangan diikutin, itu terlalu jauh dan jalannya jelek karena jalan logging, jalan batu ya teman-teman. Dan dia agak muter, jadi tetap ambil lurus yang arah ke pendopo. Kalau sudah masuk wilayah Pali, mulai dari desa Semangus tadi ya teman-teman, Suban tadi, ini udah enak, kita jalannya udah aspal terus ini, kecuali tadi ada beberapa yang masih dicor ya teman-teman. Tapi sampai ke pendopo ini sudah di aspal halus kayak gini, udah nyaman ini. Antara Simpang Pintu sampai ke pendopo ini kita akan melewati satu desa, namanya Desa Sungai Baung ya teman-teman. Sampai pendopo ketemu mentok persimpangan, ke kiri itu ke komplek, yang ke kanan ke arah pasar ya teman-teman. Dari komplek tadi bisa juga sudah saya upload sebelumnya, tapi ini kita yang lewat tembus ke pasar ya, ke simpang, langsung ke simpang 5 ini ya teman-teman, di luar, di pinggirnya Komperta Pertamina. Ini ketemu bundaran simpang 5, kita langsung ke kanan ya teman-teman. Ini udah langsung lurus saja ke arah Blimbing. Di antara jalan raya Pendopo Blimbing itu ketemu perempatan ya teman-teman. Yang ke kanan itu ke arah Benakan Minyak tadi, jalan logging yang saya bilang tadi. Yang ke kiri itu ke Tanah Abang ya teman-teman. Sebenarnya saya mau ngajak teman-teman lewat via Tanah Abang itu. Udah lama saya nggak lewat sana, cuman posisi motor saya ini sedang nggak fit di sana. Kayaknya sudah mulai banyak jalan berlubang. Nantilah kapan-kapan kalau motor saya udah fit atau pas saya pulang lagi ke Musi, nanti kita lewatkan via Tanah Abang ya teman-teman. Kondisi terbaru sekarang gimana, apakah yang rusak sudah diperbaiki kembali. Ini kita ke arah Blimbing ya teman-teman. Sekarang kita sampai di Desa Talangbulang. Ini nanti kita sampai di desa perbatasannya antara Pali sama Muara Enim ya teman-teman. Di depan pertigaan itu kita yang lurus ya teman-teman. Kalau yang ke kiri itu, kiri mata tadi itu ke Penukal, bisa terus ke ini, ke Sekayu ya teman-teman. Kita ambilnya yang lurus. Ini Desa Talangbulang. Di depan itu perbatasan
gapuranya gapura Kabupaten Pali ya teman-teman. Di depannya Gapura Pali ini Desa Teluk Lubuk. Teluk Lubuk ini masuk ke wilayah Muara Enim ya teman-teman. Ada rencana mau pemekaran, cuman katanya masih dalam proses ya teman-teman. Akhirnya kita mentok sampai di Simpang Belimbing. Ini kita masuk di Belimbing ya teman-teman. Ketemu mentok, ketemu pertigaan. Kalau yang ke kanan itu ke arah Muara Enim, Lahat, Tanjung Enim, itu ke arah kanan sana ya teman-teman. Kita ambil yang ke kiri, ke arah Prabu Mulih. Nah ini hujannya rata teman-teman, ini habis diguyur hujan juga. Ini masih rintik-rintik hujannya masih terasa ini. Nah di sini tempatnya macet ya teman-teman, karena di sini ada persimpangan kereta double track ini. Jadi kalau udah numpuk kendaraan terus ketemu persimpangan tadi, terutama hari-hari ramai, orang weekend atau mau masuk kerja, itu pasti biasanya macet di sini ya teman-teman. Akhirnya kita sampai di Prabu Muli ya teman-teman, sampai di Tugu Nanas. Tugu Nanas langsung arah lurus karena flyovernya udah selesai. Ini jadi perjalanan saya terlama Musirawas Prabu Muli ya teman-teman. Ini udah jam 11.22. Harusnya itu saya biasa jam 10-an itu atau setengah 10 itu paling cepat udah sampai ya teman-teman. Ini lama banget karena pertama jalannya licin, yang kedua diperparah qadarullah motor saya ini nggak fit banget. Semakin kesini saya semakin ngeri, semakin pelan ini karena rantainya kayak udah mau lepas gitu, udah patah klotok bunyinya. Jadi pulang ini saya langsung mau ke bengkel ini. Ini kita udah sampai di flyover Patigalung ya teman-teman. Kondisi terbaru flyover Patigalung. Sudah bersih dari para penjual gerobak, maksudnya penjual makanan yang pakai gerobak itu ya teman-teman. Mungkin juga sepi karena memang ini habis hujan ya teman-teman, bisa dilihat ini habis hujan. Terus ini hari kerja ya teman-teman. Biasanya kan saya melintas itu hari libur, terus sore hari. Ini pas hari kerja. Oke teman-teman, sampai sini dulu, udah nyampe Prabu ini. Saya juga udah capek banget. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya biarpun kondisi perjalanan lama, masih tetap merekomendasikan jalur ini ya teman-teman, karena memang mempersingkat waktu yang cukup signifikan. Terima kasih teman-teman, jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.